Hai sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Terima kasih sudah klik video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe-nya untuk berlangganan gratis ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Baik, di sini saya mau memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Munif Aryo. Kalau panggilan biasanya dipanggil Munif Aryo. Saya berasal dari Sumatera Selatan, di Kabupaten Oku Timur, Kota Oku Timur. Ya, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman pendidikan saya, terus tentang cerita-cerita. Mungkin nggak semuanya yang saya ceritakan, hanya beberapa cerita yang memang sudah saya lewati dari kecil hingga sekarang ini. Sebenarnya sekarang ini saya berumur 23 tahun lebih ya, 23 tahun lebih. Nah, di sini saya sendiri berasal dari orang biasa ya, orang biasa. Orang tua saya ini adalah seorang petani sawah, dan ibu saya seorang pedagang di sekolahan. Karena memang di sekitar tempat tinggal saya ini ada madrasah dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, terus MA. Ada juga sekolahan negeri nggak jauh, kurang lebih 100 meter dari rumah saya itu sekolahan SMP negeri seperti itu. Baik, saya menceritakan awal mula saya sekolah. Saya sekolah pertama di MI YPI Sumerharjo. Nah, di MI ini ya, karena memang rumah saya dekat, jadi saya nggak cuman berapa langkah sama MI, kurang lebih 6 langkah lah itu sudah sampai ke sekolahan MI. Saat itu saya pertamanya masuk MI itu memang ikut-ikutan, bahasa Jawanya elok-elokan, melok-melok dhisik. Awalnya ikut-ikutan karena memang dari kecil kan saya ikut jualan orang tua, karena kan di rumah itu jualan. Jadi ya di situ banyak sekali pembelinya itu anak-anak dari MI, MTS maupun aliyah di situ. Karena memang lokasinya dekat, jadi semuanya makan di situ. Nah, saat itu saya masih ikut-ikutan ya, karena melihat banyak anak sekolah, sehingga saya terkadang sebelum sekolah itu ikut sekolah ke sana. Jadi saya ikut berangkat ke sekolah, tapi di sana ya cuma main, melihat anak sekolah. Dengan seiringnya waktu, saat itu kurang lebih tahun 2003 atau 2004, nah itu ya, umur berapa, 5 tahun kurang lebih ya, 5 tahunan lah, hampir 6 mungkin kan, itu saya ikut-ikutan, bahasane melok-melok dhisik, melok-melok bawang. Tapi saya mengikuti prosesnya dengan lancar, sehingga saya naik kelas karena memang saya mampu untuk mengikuti proses kegiatan belajar waktu atas 1. Terus banyak juga yang mungkin nunggak, bahasanya tinggal kelas. Banyak juga yang memang tunggak kelas seperti itu. Nah, saya naik kelas, di situ naik kelas ya. Terus saya mengikuti naik kelas 1, 2 sampai ke kelas 6. Saya pun tidak pernah tinggal sekolah, atau bahasane nunggak lah, bahasa api, bahasa nunggak.
Jadi saya mengikuti kegiatan proses MI itu yang mengikuti dengan biasa tanpa hambatan, karena memang dari kecil itu saya sudah belajar sendiri huruf abjad, A, terus B, terus C, D, E, dan seterusnya itu sudah belajar sebelum melok-melok bawang ikut-ikutan untuk sekolah. Nah, saat sekolah memang ya masa kecil ya bermain biasa, bermain bolang, terus bermain layang-layang, terus bermain sepak bola, itu saya ngikut semua ya. Kalau dulu ya memang habis pulang sekolah itu langsung apa, ganti baju langsung perginya ya mainnya itu ya ke sawah, terkadang ke kali, dan ngebolang lah intinya kemana-mana itu kan. Masa kecil itu kan seperti itu. Nah, setelah ikuti bolang kurang lebih saat kelas 3 itu mulai masuk PS, PlayStation ya, atau game. Itu mulai ada rental PS. Saat itu masih pertama itu nggak salah PS1. PS1 gamenya itu nggak salah apa, lupa saya gamenya itu. Masih berapa itu, ada bola cuman masih jelek bentuknya itu di TV itu. Setelah beberapa bulan masuklah PS2. Banyak permainan, ada Mortal Kombat, ada sepak bola, banyak Pokemon dan lain sebagainya. Itu sudah banyak tentang game-game itu sudah mulai masuk. Jadi mulai itu saya sudah mulai belajar untuk main PS. Saat itu rentalannya itu kurang lebih 2000 atau 3000 per jam. 2000 atau 3000 per jam saat itu. Itu ya pulang sekolah mesti ganti baju langsung bus pergi ke PS-an. Sebelumnya itu masih luyur-luyuran, ya sekarang ke PS-an itu. PS-an itu sana entah main, entah dia melihat orang main, temen main, itu pasti setelah pulang sekolah pergi ke sana. Itu pasti itu. Entah bawa uang atau kalau bawa uang ya rental PS 1 jam bawa berapa uang itu lah mesti saya rental itu. Yang kedua setelah rental ya, terus sama teman-teman kan, terkadang memang saat itu ketika saya datang ke rentalan PS, nah di situ ya terkadang diajak main sama temennya. Terkadang ya memang gantian, saat teman punya uang main sendiri, saya diajak. Terkadang ketika saya main punya uang main itu mesti ajak ganti, jadi gantian sama temennya untuk iuran rental PS itu. Bukan iuran ya, bergantian untuk PS seperti itu. Nah setelah main PS ya, sampai saat itu sampai dimarahin sama orang tua, pulang disabet, dijewer dan lain sebagainya pasti itu ya setelah waktu MI itu, karena ya memang setiap hari ke situ. Nah, akhirnya karena kan orang tua udah tahu mesti pulang sekolah ke situ, jadi saya waktu pulangan langsung ke sana. Ketika ada suaranya orang tua itu pasti sembunyi itu pasti sembunyi, entah sembunyi di mana, itu ada tempat persembunyiannya di situ, di WC atau di sumur itu mah di situ. Jadi orang tua nggak tahu, nyariin seperti itu. Sampai mesti pulang sekolah itu jam 1-an, jam 12 lah, jam 1 atau jam 12 itu sampai jam 5 itu rental PS kadang.
sampai matanya merah delima matanya itu luar biasa. Seperti itu waktu kecil lah ya, matanya sampai merah main game seperti itu. Di lain main game ya main sepak bola, terkadang di jalan main bolanya terus neng isor prank main bola ya neng isor prank, karena memang tempatnya teduh enak jadi ya, main bola banyak sampai mecahkan kaca, sampai kakinya luka, itu udah biasa memang ketika permainan. Namun saat kaki sakit atau terkena batu itu enggak terasanya ketika di rumah. Ya ketika di rumah baru terasa kalau ternyata kakinya itu sakit seperti itu, merah-merah, licet bahasanya, luka-luka seperti itu udah biasa. Sampai MI udah melewati berbagai ya seperti itu. Kalau masih MI masih masa-masa bermain. Setelah MI lulus itu tahun 2012, bingung mau melanjutkan kemana setelah lulus tahun 2012 itu. Akhirnya saya sendiri ya pengen ke SMP negeri, karena negeri waktu dulu itu favorit sih, teman-teman itu pengennya ke sana. Nah, seleksi negeri itu memang menggunakan nilai ujian nasional. Itu ada nilai rata-ratanya harus dan bisa diterima di sekolah negeri tersebut ya, agar diterima. Kurang lebih NIM-nya berapa ya, 20 nggak salah atau 19, berapa itu bisa masuk ke negeri. Sebenarnya saya juga masuk, NIM saya saat itu 19,20 atau berapa itu kan. Namun memang karena kehendak orang tua, akhirnya saya melanjutkan sekolah ke samping sekolah di MTS, depan MI, depan pojok MI, terus samping rumah ini MTS. Nah di MTS itu ya di MTS ngikuti kegiatan karena memang saat itu baru ya, di sekitar lingkungan saya juga ada pesantren. Jadi ketika masuk MTS itu banyak sekali teman-teman yang memang berasal dari luar desa, terus yang berasal dari jauh, yang memang niatnya untuk mondok di sekitar tempat desa tersebut. Nah saat itu waktu pertama masuk, kenalan dengan teman-teman yang memang baru, teman-teman pesantren ataupun dari luar pesantren. Nah saat itu saya berpikir ketika teman-teman saya banyak yang dari pesantren, saya mikir saya pengen nyantri ya, saya izin sama orang tua saya, bahasa saya kan kesehariannya pakai bahasa Jawa. Pak, aku pengen mondok, entah nggak tahu kenapa ya, memang yang dari ayah sendiri kan nggak mengizinkan untuk sekolah untuk mondok, dan saya hanya ngaji di tempat biasa ustadz ataupun guru. Sekolah saya kan juga ada tempat ngajinya, saya ngaji di depan rumah, ada juga tempat ngaji di masjid. Nah, saya ya dari MI sudah mulai ngaji di depan rumah, itu Iqra, turutan, terus tentang hafalan sekolah tentang surat-surat pendek, terus tentang doa-doa di situ kan. Saya jenuh kalau cuma ngaji di depan rumah ini. Akhirnya saya memutuskan untuk ngaji di tempat guru saya yang jaraknya agak jauh. Itu waktu pertama itu menggunakan sepeda ontel ya. Lama-kelamaan saya menggunakan motor. Di situ saya ngaji. Di sana banyak sekali sih tentang kitab, terus tentang Al-Quran, seperti itu. Banyak yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang di sana, dari wudhu lebih detail seperti itu.
karena memang tidak boleh untuk belum entah belum atau gimana nggak tahu, belum mondok seperti itu, nggak bisa mondok. Dan akhirnya setelah ngaji beberapa, ya sudah lumayan lama sih, dari MTS ikuti kegiatan biasa, belajar pulang, ya masih MTS juga ya, masih itu. Dan saat itu MTS saya tidak pernah namanya pacaran, teman-teman itu udah pacaran sama yang lainnya, saya nggak pacaran karena memang saat itu saya orangnya ya bisa dikatakan culun atau ya biasa sih, biasa saja. Kalau teman-teman itu kan udah ada yang udah pacaran seperti itu, kalau saya cuman mungkin hanya sekedar suka-suka, cinta monyet lah, suka ya suka seperti itu, sama lawan jenis biasa, cuman saya nggak berani. Saat MTS kan memang rumah dengan sekolahan itu kan dekat, apalagi dari kamar sama sekolahan itu. Jadi pemberitahuan ataupun saat bel masuk itu ya dengar dari rumah. Jadi saya masuk kelasnya ketika bel masuk, istirahatnya juga pulang, makan di rumah karena memang kebetulan saat itu orang tua saya juga jualan, jam jajan-jajan ya saya makan di situ, nggak pernah sangu. Jadi dari MI sampai MTS itu saya nggak pernah namanya sangu atau bawa uang, karena memang rumahnya dekat. Jadi saya ya memutuskan untuk pulang kalau memang butuh jajan, karena ya memang udah lengkap semua di situ. Selama 3 tahun ya saya di situ, makan di rumah, semuanya di rumah seperti itu, sekolahnya di situ. Akhirnya setelah lulus MTS kurang lebih tahun 2012 ya, 2012 saya baru lulus aliyah ya, setelah itu saya pengen sekolah yang jauh, namun memang orang tua tidak pernah mengizinkan. Akhirnya saya sekolah di Madrasah Aliyah. Jadi MI MTS Aliyah di situ adalah satu yayasan yang letaknya deketan seperti itu. Akhirnya saya sekolah di Madrasah Aliyah. Saat itu jaraknya ya kurang lebih 10 meter lah, karena depan rumah kan ada masjid. Nah, ada masjid itu terus baru sekolahan, cuman keletan masjid, ada rentangnya masjid tersebut. Setelah itu ya saya sekolah, jadi bertemu dengan teman-teman baru. Ada juga teman-teman MTS yang memang masih bertahan mondok, dan ada juga teman-teman baru yang baru mondok saat itu ya. Dari situ kan saya nggak pernah mondok, jadi kegiatannya ngaji, main seperti itu kegiatannya dari MI MTS seperti itu. Nah, mulai di Aliyah saat itu udah ngikuti MOS dari kelas 1. nggak tahu saya dipanggil, kenapa nggak tahu. Sebelum dipanggil ya, itu kalau memang berangkat itu setelah bel sekolahan bunyi, jadi terdengar dari sekolahan, jadi guru pasti paham, pasti tahu, oh ternyata yang datangnya waktu setelah bel bunyi baru datang, karena memang jarak antara rumah ke sekolahan itu dekat seperti itu. Nah, setelah lambat laun kelas 1, saat kelas 1 nggak tahu kenapa saya dipanggil sama guru. Ternyata di situ yang dipanggil nggak hanya saya. Di briefing diomongin ternyata saya
dicalonkan sebagai wakil OSIS, calon wakil ketua OSIS. Saat itu kan saya masih kelas 1. Kalau kelas 1 itu masih dicalonkan sebagai wakil, kalau kelas 2 itu ketua. Nah, saat itu saya bergandengan dengan orang ya kakak kelas yang memang dikatakan yang dapet lah biasanya. Memang bukan jadi ngomong nggak bisa, ya nggak tahu kenapa kok dia mencalonkan, atau memang ingin caper atau apa seperti itu, saya nggak tahu juga sih tentang apa rencana dia kok mencalonkan OSIS, sedangkan dia sendiri itu sebenarnya dikatakan kurang mampu seperti itu. Nah, saat itu setelah dicalonkan membuat visi misi sekolah, Nah, di situ ngapain? Baru sosialisasi ke kelas, per kelas masuk, ya. Semua calon itu masuk ke kelas, ya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, saat itu saya masuk ke kelas menyampaikan visi misi. Ketua saya yang baca biasa. Setelah itu menjelaskan dia bingung. Akhirnya saya yang menjelaskan dengan bahasa yang memang tidak mudah ataupun tidak bisa dirangkai, ya, bahasanya acak-acakan karena memang tidak pernah ngomong di depan, ya gugup campur gugup campur redek lah, kayak campur aduk tapi kan ya dengan beraninya, dengan pedenya, ya saya cuman mengatakan apa yang memang dapat ataupun yang ada di dalam pikiran saya mengenai visi misi. Terus pertanyaan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan seperti itu kan banyak sekali tentunya dari teman-teman semua, jadi harus menjawab seperti itu. Nah, setelah menjawab tentang hal tersebut, sebenarnya audien itu nggak puas dengan jawaban yang saya lontarkan, karena memang saya kurang begitu paham sih, ya, kurang mampu dalam berkomunikasi. Ketua saya cuman diam. Aduh, gimana ini, saya berpikir kenapa kok nyalon OSIS kok saya juga dicalonkan sama dia ataupun dipasangkan sama dia, coba dipasangkan dengan yang lainnya yang memang memiliki mungkin kompetensi lah, memiliki kualitas tersendiri gitu kan. Nah, di situ ya cuman diam, menyampaikan visi misi kok diam. Aduh, kan agak aneh seperti itu. Dari situ kan belajar, ya akhirnya ya sampai down sih, mentally sampai down. Iya, mental sampai down. Soalnya kenapa? Ya karena memang ya banyak lontaran pertanyaan, terus banyak sekali sekakan atau yang memojokkan lah intinya dari program yang kami buat itu, banyak sekali yang kontroversial seperti itu. Sehingga dari situ kan saya belajar mengenai hal-hal yang tentang cara berbicara, terus belajar tentang ya keorganisasian lah intinya seperti itu. Saya belajar di situ. Saya belajar, terus saya ngikuti kegiatan ekstra saat itu ada bola voli, ada sepak bola, ada pramuka, terus ada apa lagi lupa saat itu. Ya organisasi saya masuk di jajaran pengurus OSIS. Saat itu saya membidangi di ketua bidang kepramukaan. Terus saya mengikuti kegiatan pramuka. Saat pertama ikuti kegiatan pramuka
ikut belajar baris berbaris, terus ya tali temali. Nah, saat itu belajar mengenai mengisi SKU, syarat kecakapan umum. Itu kan ada beberapa poin yang memang harus diisi, harus diwajibkan agar nanti bisa mendapatkan tingkatan bantara seperti itu kan. Di sinilah mungkin teman-teman ada yang tahu seperti itu. Nah, bed bantara ada laksana. Saat itu saat pengisian bed bantara di kelas ada pembina. Nah, saat itu saya belajar ya, cuman ada pertanyaannya ya, saya coba memahami. Saat itu saya mencoba menjawab. Sebenarnya saya takut untuk melambaikan tangan untuk mengisi. Saat itu kan disuruh pembina untuk mengisi SKU ya, yang mana pengisian SKU itu harus menerangkan ke teman-temannya. Saat itu dengan PD-nya saya memberanikan diri saya untuk mengacungkan tangan. Saya mengisi tentang apa, lupa saya tentang apa, saya lupa di situ ya. Di situ saya lupa mengenai tentang apa, kurang agak lupa sih tentang apa seperti itu. Nah, saya berani coba menjelaskan dengan bahasa saya yang memang sulit dipahami. Kalau menurut saya sendiri yang mengatakan itu, saya bingung tentang apa bahasanya itu, morat marit lah, kocar kacir. Yang penting saya sudah memberanikan diri untuk mencoba. Mental saya saat itu ya memang keringat, bahasanya keringat itu ya sudah bercucuran di mana-mana ya, dari atas sampai bawah, luar biasa pokoknya. Seperti itu. Langsung setelah saya selesai akhirnya saya lega di situ. Nah, lega di situ barulah selanjutnya ditawarkan oleh kakak pembina, ditawarkan siapa yang mau maju lagi seperti itu. Akhirnya nggak ada yang ngajukan tangan. Akhirnya saya coba lagi, saya ngajukan tangan. Saya coba untuk mengisi pada poin yang lainnya, poin berapa, dan saya maju. Dan ternyata oleh kakak pembina itu disuruh mengisi di golongan penggalang atau MTS. Di samping kelas kan itu ada kegiatan ekstrakurikuler MTS. Nah, saya ditugaskan untuk menerangkan di situ tentang poin apa, lupa saya. Pokoknya saya suruh menjelaskan tentang poin ataupun SKU nomor berapa itu kan. Saat itu saya ditanya sama pembina MTS, kamu siap? Saya cuma diem saja. Setelah itu ya saya cuma diem, ditanya apa saya diem. Akhirnya ya ditinggal di saat itu masih di situ coba saya menerangkan dengan bahasa saya yang saat itu pertama ngomong, ibaratnya ngomong di depan itu. Saat itu kalau di MTS itu saya mungkin pernah ya, cuman nggak segugup itu, soalnya yang saya jelaskan itu beberapa poin yang memang sangat penting lah itu kan. Jadi takut salah sebenarnya. Saat itu dengan spontannya saya nggak tahu apa yang ada ataupun yang saya pahami ya, itu saya ucapkan semua, saya lontarkan. Akhirnya setelah beberapa menit baru saya kembali. Saat kembali di kelas itu saya ditanya sama gimana rasanya luar biasa. aduh ya, rasanya luar biasa, pening biasa, luar biasa pening. Nah, saat itu ya, setelah
kegiatan pramukaan, terutama memang saya aktif kegiatan pramuka, ikuti kegiatan hiking, kegiatan saka, jadi saka Bayangkara saat itu ikuti kegiatan dengan percaya dirinya, ikuti sampai jurit malam, sampai kotor, capek luar biasa. Di situ saya ditempa di kegiatan kepramukaan, saya ditempa. Nah, kegiatan pramuka ditempa, ikuti hiking, ikuti jurit malam, mengambil pita di kuburan. Saat itu kan saat hujan-hujan, jalan kaki berapa kilometer itu kan, dilepaskan sama kakaknya, cuman bawa apa itu kan, terus ke kuburan ya, suruh ngambil pita seperti itu adalah makanan sehari-hari. Dari aliyah ikuti kelas 1 yang ikuti kegiatan seperti itu. Setelah itu kelas 2, baru kelas 2 baru saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS. Ketua OSIS saat itu ada kurang lebih ada 5 calon lah, ada 5 calon. Nah, ada 5 calon tersebut itu salah satunya adalah saya ya, salah satunya adalah saya dengan memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua dengan beberapa pengalaman sedikit lah. Nah, saat itu biasa saya memilih wakil ketua OSIS saya, calonnya. Nah, itu saat itu saya membuat visi misi, terus program-program kegiatan yang akan saya laksanakan itu kira-kira apa saja, itu saya tulis semuanya. Nah, setelah itu barulah kan, setelah memiliki visi misi baru baru menyampaikan visi misinya di depan, menyampaikan visi misi di depan kelas, masuk satu kelas satu itu seperti itu. Saat itu dengan pasinya saya bisa menyampaikan ya dengan percaya diri apa yang ada di pikiran saya, nantinya kegiatan OSISnya seperti apa, saya ikuti semuanya, masuk semuanya, langsung pemilihan geng-geng. Saat itu pemilihan OSIS, saat itu di kelas saya ada 3 perwakilan, di kelas saya saja itu ada 3 perwakilan, di kelas samping itu ada 2 perwakilan nggak salah. Saat itu saya kalah menjadi kota tepil. Saya kurang lebih mendapatkan suara 50-an atau berapa. Nah, saat itu yang menang itu mendapatkan suara 90 berapa itu kan, 90 berapa. Saya ya hanya mendapatkan berapa, pokoknya kaceknya sekitar 20-25 orang. Nah, dari situ akhirnya saya kalah harus terima, ya kalah seperti itu. Nah, akhirnya saya kalah, ya saya masuk ke bidang kepramukaan lagi, menjadi ketua bidang kepramukaan. Nah, seperti itu. Setelah itu, nah, berjalannya waktu, kegiatan lah, kok malah saya yang selalu melaksanakan tugas sebagai ketua, karena memang ketuanya itu ya jarang berangkat ya orang, tapi dia bisa menang seperti itu loh. Nggak tahu memang karena temennya banyak, jaringannya banyak atau gimana, nggak tahu seperti itu. Akhirnya saya menjalankan beberapa mungkin kegiatan MOS itu yang ketuanya saya ini, seperti itu. Saya dengan beraninya, dari situ kan banyak sekali pengalaman yang
saya dapatkan tentang hal itu. Dari situ saya belajar banyak ya, di organisasi OSIS Pramuka, diikut kegiatan kesakaan itu saya mendapatkan banyak sekali tentu pengalaman yang sangat berharga, pengalaman maupun ilmu-ilmu yang memang sangat bermanfaat sekali bagi saya sampai saat ini ya. Seperti itu. Dari ayah ikut kegiatan kesakaan OSIS, organisasi itu Saka itu ya, kegiatan jurid, kegiatan perkemahan, kegiatan tersebut, sehingga pengalamannya pun ya dikatakan biasa-biasa saja. Dari pembelajaran di situ kan saya tahu bahwa hal-hal yang memang perlu di-upgrade itu apa sih kira-kira. Pengalaman saya ataupun skill saya itu terlihat kira-kira apa yang akan saya perbaiki, terus saya tingkatkan. Memang saya nggak kalau saat kelas 1 itu saya tak pernah juara. Kelas 1 kan masih belum penjurusan, saat itu masih umum ya. Nah setelah kelas 2 itu baru dijuruskan IPA atau IPS. Nah kalau saat itu diambil 10 besar nggak salah. Kalau 10 besar itu masuk IPA, dan akhirnya saya memang tidak masuk 10 besar. Saat itu saya juara 19 atau berapa seperti itu, juara 19. Jadi ditulis semua dari juara 1, 2, 3 sampai juara 9 semua. Dari juara kok 30 itu semuanya ditulis. Nah, saat itu kan pembagian kelas, karena memang yang 10 besar itu IPA, jadi saat itu ada 3 kelas ya. Jadi ambil 10-10. Jadi kelas IPA sudah tercukupi 10, saya masuk ke IPS 1. Kelas IPS 1 itu tergolong memang orang-orang yang biasa-biasa saja gitu kan. Kalau IPS 2 baru ada kelas IPS 2. Jadi IPA, IPS 1, terus IPS 2. IPS 2 ini ya termasuk orang-orang yang luar biasa, yang memiliki masalah-masalah tertentu, seperti ada yang jarang berangkat, ada yang memang karena catatan bolosnya banyak, sering sakit, sering ini dikelompokkan menjadi satu. Ini di kelas IPS 2. Nah di IPS 2 situ saat itu saya masuk di kelas IPS 1. Alhamdulillah ya di situ. Ya seperti biasanya kalau di pendidikan belajar ikuti OSIS ya, itu hanya itu. Nah saat itu setelah saya masuk ke kelas IPS ya, saat yang saya ingat ini kan yang terkenang saja, kalau saya ceritakan semuanya memang ya videonya nanti bisa 5 jam 6 jam. Tapi saat ini cukup sedikit lah, nanti mungkin 1,5 jam lah ini ceritanya tentang pendidikan. Mungkin lain lah tentang pengalaman saya juga nanti akan saya ceritakan di satu video ini. Untuk terus saat itu saya masuk di kelas 2 saat semester ganjil nggak salah. Nah, saat semester ganjil di situ, saat pelajaran bahasa Arab atau kalau bahasa Arab itu bahasanya luar biasa ya, nulis aja angel apalagi mengucapkan. Ya mengucapkan bisa, cuman ya memang yang bisa dikatakan pelajaran yang nomor 2 setelah NTK lah itu adalah pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kalau saya masih mending sih kalau bahasa Inggris, what is your name seperti itu. Nah setelah bahasa Arab saya itu saat semester, memang saat itu di kelas saya itu
ada teman saya yang mondok dari MTS di situ ya, itu memang dia orangnya IQ-nya luar biasa, jadi ya pinter, cuman dia harusnya itu masuk IPA, cuman dia nggak mau, pengen ke IPS seperti itu. Nah, setelah saat semester pelajaran bahasa Arab itu saya bingung, semuanya bingung ya kok dia dalam waktu 30 menit nggak salah dia bisa menyelesaikan soal itu, dan jawaban dia itu dikasih di kelas itu semua. Saat itu kan penempatan posisi kelas itu duduknya itu pisah, jadi satu bangku itu kelas 1 sama kelas 2, saya kelas 2 atau kelas berapa lupa, duduk dengan adik kelas lah pokoknya seperti itu. Jadi semuanya dibagi, untuk khusus kelas saya semuanya dibagi oleh beliau. Ya saya mengisi itu karena ketika saya membaca pelajaran bahasa Arab sendiri saya nggak tahu isiannya apa, nggak tahu. Akhirnya saya manut ya ikut ikut jawaban yang dikasihkan beliau, cuman enggak semuanya sih, berapa persen ya semuanya dibagi semuanya ininya seperti itu. Ya yang lain saya juga mengerjakan seperti itu. Nah, setelah pembagian rapot setelah selesai, libur masuk lagi, saya dipanggil sama pelajaran, guru mata pelajaran bahasa Arab tersebut. Saya dipanggil, nggak tahu kenapa dipanggil. Manggilnya bukan di kelas, di depan kelas, diajak ngobrol seperti itu kan, diajak ngobrol. Awakmu nilai ini gedimen loh, kok kelas-kelasmu bahasa Arab bahasanya, kok kelas kamu itu pelajaran bahasa Arab itu kok nilainya bagus-bagus semua ya, pinter-pinter kabeh berarti, pinter-pinter semua berarti kan, itu katanya. Ya saya cuma tersenyum seperti itu. Siapa yang mengerjakan, kata guru saya, siapa yang mengerjakan? Ya saya itu nyontek Pak. Saya jujur ya, karena memang saat itu polosnya saya mengatakan apapun yang memang perlu saya katakan. Saya tidak bisa untuk membuat cerita-cerita sendiri seperti itu. Saya akan menceritakan dengan benarnya seperti itu. Akhirnya saya bercerita, ya Pak, yang saya dapat contekan dari si A seperti itu, teman saya yang memang pintar tersebut. Jadi semua yang ada di kelas itu semuanya diconteki sama beliau seperti itu. Dari soal 50, kalau beliau sendiri ya yang pintar itu, yang salah cuman 2 atau 3 nggak salah ya, 3 atau 4 soal yang memang salah bahasa Arab itu badalan. Ya, saya heran, saya saat itu salah 11 salah 11 itu ya lumayan sih, kalau salah 11 ya iya lumayan besar. Salah 11 dari 50 soal. Pelajaran lainnya belum tentu, bahasa Arab itu kok sampai seperti itu, dipanggil seperti ternyata seperti itu. Cuman ya cuman gitu, untuk memastikan berarti tahu gurunya, berarti memang dia yang pintar. Jadi saat pelajaran bahasa Arab terkadang teman saya itu si A itu yang menjelaskan, gurunya nggak menjelaskan, yang menjelaskan beliau, karena memang mungkin ilmunya ataupun IQ-nya itu di atas rata-rata. Bahasa Arab itu mungkin sudah di luar kepala lah ya, mungkin ngaji pondoknya udah tinggi memang ya, seperti itu pengalaman sedikit yang membekas saat sekolah seperti itu. Dari MA masuk 2012 ya, masuk sekolah di madrasah. Saya lulus tepat waktu pada tahun 2015. Jadi saat itu MI 6 tahun,
MTS 3 tahun, aliyah juga 3 tahun. Saya nggak pernah nunggak sama sekali. Mungkin ada di antara teman-teman saya sekelas itu maupun tetangga kelas, intinya satu angkatan, itu ada yang memang nunggak. Nah, dan saat itu dari MTS itu saya, kalau saya melihat dari tanggal lahirnya itu kan ada datanya, biasanya itu adalah saya yang termuda saat itu, tahun lahiran tahun 98. Kalau teman-teman saya itu yang lahiran tahun 98 saat aliyah itu ada 2 atau 3 orang, itu semua satu angkatan itu saat itu. Yang lain itu ada 97, 96, dan ada 95, ada enggak? Ada sepertinya itu. Jadi ya bermacam-macam, karena memang nunggak ataupun tinggal kelas, sehingga umurnya ya paling tua sendiri seperti itu. Lulus aliyah tahun 2015, tepat bulan Juli nggak salah itu saya lulus aliyah. Nah, setelah lulus aliyah saya bingung mau kuliah di mana saat itu. Memang di Blitar sini itu banyak sekali perkuliahan ataupun kuliah ya, kuliah mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana, kan memang di Blitar ini banyak sekali kuliah, ada kurang lebih ada 5 nggak salah itu saat itu. Ada 5 perkuliahan dengan masing-masing notaben ataupun jurusan di situ. Jurusannya saya bingung. Ada dari orang tua, dia tanya kepada dulur ataupun kerabat saya, suruh kuliah di UT. Namun kuliah di UT itu ada syaratnya itu harus memiliki SK, surat keterangan mengajar. Nah, saya bingung, sedangkan saya belum ngajar seperti itu. Jadi dengan tanya-tanya sama teman, akhirnya saya memutuskan, sebenarnya saya pengen saat itu ngambil jurusan ekonomi, nggak salah, ekonomi pendidikan. Namun entah saya nggak tahu kenapa saya mikir bingung sana sini, ada yang memberi masukan kuliah ke sini ke situ. Nah, lulus aliyah itu bingung malah mau melanjutkan kemana, karena memang saat itu menentukan nanti masa depan seperti itu. Mau keluar juga nggak boleh karena memang saya anak ragil bahasanya anak ragil seperti itu. Nah, setelah akhirnya dari banyak masukan, terus dari keluarga, dari teman-teman, itu saya putuskan nggak tahu lah, dengan waktu mepet saya daftar jurusan agama jurusan pendidikan agama Islam saat itu. Nah, saat itu saya masuk kuliah ya. Saya itu memang karena memang saya dari kecil sampai aliyah itu kan hanya di lingkup itu ya, di ruang lingkup ya sekitar rumah lah, dekat rumah ibaratnya. Nah, saat itu saya memutuskan untuk keluar kuliah di Gumawang ataupun di Blitar. Nah, jaraknya itu kurang lebih berapa kilo ya, lupa ya, kurang lebih entah berapa kilo lah, 8 atau 9 kilo, nggak tahu sih kebanyakan atau enggak, itu 8 kilo. Dari situ saya melanjutkan kuliah di jurusan PAI. Nah, di jurusan PAI itu saya kuliah. Nah, di situ kan saya tahu seperti itu, yang mana jarak antara rumah sampai kampus itu memang
lumayan jauh. Dan saat itu jalannya ya terkenal kalau di Blitar itu jalan berlubang seperti itu. Nah di situ saya ngikuti, pertama daftar sama orang tua, daftar itu sama ayah, daftar kuliah sama ayah, daftar kegiatan ospek sampai malam, karena memang kegiatan ospek itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu kan ya kegiatan ospek. Saya memutuskan selama 3 hari itu untuk menginap, jadi nggak pulang ke rumah, menginap di nenek saya yang memang jarak dari kampusnya itu ya kurang lebih 15 menit. Kalau dari rumah ke kampus itu 1 jaman lebih terkadang, karena memang jalannya itu curam, jalan berlubang itu kan tahu, terkenal kalau di Blitar itu jalan berlubang seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya ikuti kegiatan ospek pagi, siang, sore, malam, jadi saya ketika lulus itu saya dipanggil sama kepala sekolah MTS, dipanggil, nggak tahu kenapa saya dipanggil, saya juga bingung, nggak tahu kenapa dipanggil, saya kira ngapain, karena memang saat itu dari kecil kan orang tua saya sudah sudah megang kunci, buka pintu MTS Aliyah itu ya, buka pintu MTS saja dapat gaji lah, itu saya juga membantu seperti itu. Di situ sudah MTS Aliyah ke perguruan tinggi, saya ikuti kuliah. Saat itu 1 minggu itu 4 hari saya kuliahnya itu jam 1 sampai jam 5 saat itu memang, jadi khusus kuliah siang. Jadi pagi kan saya dipanggil oleh kepala MTS, nggak tahu kenapa dipanggil. Ternyata saat itu saya disuruh untuk membantu sebuah parkir. Nah situ ya paginya saya bantu parkir seperti itu sambil kuliah, karena memang ya bisa untuk bayar kuliah lah, uangnya itu sampai MTS Aliyah kuliahnya S1 dari mulai tahun 2015 sambil kerja, terus selesai itu tahun 2019 akhir. Nah di perkuliahan atau saat kuliah itu saya ikuti kegiatan organisasi, itu masih takut pertamanya, dari semester 1 sampai semester 4 nggak salah itu saya cuman kuliah saja. Jadi saya saya nggak ikut organisasi. Sebenarnya banyak dari awal itu ditawari organisasi, karena memang saya paginya kerja, saya takut memang mengganggu kerja ya, saya takut mengganggu kerja. Akhirnya saya cuman kuliah, jadi pagi ke sekolah sampai jam 1 baru pulang. Jam 1 langsung, terkadang nggak langsung berangkat, terkadang tidur ataupun makan, sholat, tidur dulu sebentar baru berangkat. Mesti kalau di kampus itu sampai kampus harusnya jam 2 itu udah masuk, saya sampainya jam 2:30 pasti itu. Jadi dosen itu sampai hafal kalau saya itu mesti telat untuk masuk kampus.
setelah datang mesti saya duduknya di paling belakang sendiri. Iya, duduknya di paling belakang sendiri. Paling belakang sendiri. Ya duduk. Setelah itu tidur. Nggak tahu memang karena posisinya itu udah ngantuk atau gimana, nggak tahu sih. Jadi ya saya ya tidur. Nggak tahu kenapa kalau kuliah itu ngantuk ya, karena memang capek ketika paginya. Nah, dari situ selama kurang lebih 2 tahun berlalu saya kuliah, saya berpikir kenapa kok saya kuliah cuman gini aja. Saya mulai jenuh ya. Kalau kuliah masih awal itu ya masih semangatnya, semester 1, 2 itu masih lumayan semangatnya. Semester 2, 3, 4 itu udah mulai, semester 3, 4 itu udah mulai saya mulai mulai terasa jenuh. Akhirnya saya bergabung ke pramuka, karena memang pramuka itu pertemuannya memang tidak pernah mengganggu waktu, setiap hari Minggu, jadi pas libur. Akhirnya saya mengikuti kegiatan di Racana. Di situ saya ikutilah kegiatan Racana. Akhirnya karena memang vakum, anggotanya cuma sedikit, akhirnya saya membangkitkan lagi pramuka di kampus tersebut dengan bantuan organisasi lain, yang mana memang teman-teman saya itu ya ada yang teman saya itu yang pertama ada jadi band, yang satunya menjadi ketua di salah satu organisasi lah, pokoknya seperti itu. Di situ ya saya ikuti kegiatan ini, banyak sekali pengalaman kebersamaan sampai nginep, sampai kegiatannya organisasi kan seperti itu. Setelah selesai dari kuliah S1 itu saat itu tahun 2019 akhir, setelah selesai saya mendapatkan info dari teman saya, ataupun saya diajak untuk melanjutkan kuliah lagi S2, namun kuliahnya jauh di Lampung, itu seperti itu. Jaraknya kurang lebih ya, kalau seumpamanya pakai mobil itu ya dari sini pukul 9 sampai sana kampus itu pukul 9 maghrib. Akhirnya entah di pikiran saya bingung gimana. Saya belum sempat ngomong sama orang tua, saya bingung. Saat itu bulan 1, setelah beberapa bulan lah, entah genap 1 bulan atau enggak, itu saya ditawari seperti itu. Saya bimbang, mau kuliah, mau lanjut enggak, nanti mau lanjut enggak punya uang, mau lanjut enggak punya uang, saya bingung. Dan secara spontan saya mengatakan, ya Ustadz, saya ikut, saya daftar untuk kuliah S2 seperti itu. Saat itu lulus aliyah, setelah saat itu lulus S1 itu tahun 2019 di umur saya yang ke 21. Jadi saya lulus selesai S1 saja umur 21. Akhirnya saya dengan mantap ikut perkuliahan S2, entah uangnya dari mana saya nggak tahu. Tiba-tiba memang ada rezeki yang memang lumayan kalau untuk kuliah S2 seperti itu. Sedangkan saya memang berasal dari orang yang notabene bukan dikatakan orang yang kaya ataupun orang yang punya, namun saya memiliki semangat dan tekad. Modal saya cuma itu, semangat dan tekad. Akhirnya saya dengan yakinnya ngomong saat itu di telepon, ya Tat, saya daftar Tat, seperti itu.
Akhirnya saya daftar. Saat itu memang ada teman saya yang dari S1 itu juga daftar seperti itu, dan tersebut saya memutuskan ya saya daftar, entah nanti uangnya dari mana nggak tahu. Akhirnya ya saya baru ngomong sama orang tua, Pak Bu saya mau kuliah lagi. Dengan tersebut ya orang tua ya terserah seperti itu, karena memang saya laki-laki ya, masalah uang ya cari sendiri seperti itu. Akhirnya di situ memiliki titik terang oleh S2. Ya memang cobaannya luar biasa ya, kuliah kurang lebih selama 2 tahun. 2019 awal saya masuk dan lulus itu baru bulan kemarin ya, baru bulan berapa, bulan 7 tahun 2021 itu saya telah lulus. Jadi itulah kisah curhatan dari latar belakang pendidikan saya sih ya, seperti itu. Dari awal kuliah dari nol ya, dari MI MTS Aliyah sampai selesai saat ini S2. Kalau memang nantinya diberikan kesehatan dan rezeki banyak, insya Allah saya ingin melanjutkan lagi untuk kuliah, lanjut kuliah ke jenjang S3 ataupun dokter ya. Saat ini memang saya belum menikah ya. Saat ini berarti umur saya masih 23 tahun. Jadi baru lulus S2 kemarin, umur saya 23 tahun seperti itu. Jadi bisa dikatakan saya adalah yang paling muda lah. Seperti itu di umur 23 tahun. Mungkin cukup itulah sedikit cerita singkat. Cerita singkat saya dari latar belakang pendidikan, cerita-cerita masa kecil saya seperti itu. Jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe, like, and komennya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Ingat untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat Facebook, untuk sahabat-sahabat YouTube, tetap yakin dan semangat. Ketika kalian memiliki impian, jangan lupa berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa ya, karena dan minta restu kepada kedua orang tua, karena itu memang salah satu kunci kesuksesan. Jangan lupa jangan sampai tinggalkan sholat. Nah, mungkin itulah sedikit cerita saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Mungkin itu untuk ceritanya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.